Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa pandemi ini, kalian harus terus menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun agar terjaga kesehatanmu. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian keluar rumah. Menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menghindari kerumunan. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi Bahasa Indonesia pada semester 2 yaitu KD 3.5, membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. KD 4.5, mengubah teks puisi ke dalam prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Tema hari ini adalah tema 8, Bumiku, dengan materi pembelajaran membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang pidato. Kali ini, kalian akan belajar membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Pengertian puisi. Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Selain itu, puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta dengan makna. Dalam puisi, kalian akan menemukan diksi. Apakah yang dimaksud dengan diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi. Oleh karena itu, meskipun puisi itu singkat, tetapi mempunyai makna yang luas dan dalam. Pengertian prosa. Prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Selain itu, prosa adalah karya seni sastra yang tertulis yang berbentuk karangan cerita bersifat bebas, tak terikat dengan padu padan irama atau tipografi dengan gaya bahasa yang bebas. Menurut isinya, prosa terdiri atas prosa fiksi dan prosa non-fiksi.
Apakah perbedaan prosa fiksi dan prosa non-fiksi? Prosa fiksi merupakan jenis prosa yang berisi cerita hayalan atau fiksi atau imajiner dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau gagasan penulis. Isi cerita pada prosa fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Bentuk prosa fiksi misalnya cerita pendek atau cerpen, novel, dan dongeng. Sedangkan prosa non-fiksi merupakan jenis prosa yang mengkisahkan cerita fakta atau nyata. Bentuk prosa non-fiksi misalnya pidato, opini, artikel, tajuk rencana, dan biografi. Perhatikan teks berikut. Kalian bisa melihat ini ada teks 1. Berjudul Alamku, karya Ratu. Alamku yang hijau, alamku yang sejuk, membuat mata terpesona melihat keindahanmu. Oh alam, tak ada yang dapat menggantikan ini semua. Kaulah yang membuat hidup ini terasa nikmat. Nikmat karena bisa sehat terjaga. Teruslah seperti ini alamku. Aku berjanji akan selalu menjagamu demi kelestarian anak cucu nanti. Sekarang perhatikan teks yang berikutnya. Teks 2. Berjudul Namaku Bumi. Hai, perkenalkan namaku Bumi. Bumi Prayoga adalah nama panjangku. Entah mengapa orang tuaku memberi nama seperti ini. Aku sempat bertanya kepada ibuku, "Mengapa namaku Bumi, Bu?" Ibuku lalu menjawab, "Nak, bumi itu adalah tempat kamu dilahirkan dan diciptakan. Hanya bumi yang menciptakan makhluk hidup sepertimu. Bumi berbentuk bulat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu ingin kamu terus menggapai impianmu seperti bentuk bumi yang tak ada ujungnya. Ibu juga percaya bahwa kamu bisa menciptakan suatu yang bisa membuat semua orang bangga terhadapmu." Aku hanya diam tertegun memandang wajah ibu. Ibu kemudian tersenyum dan memelukku. Ibu berkata lagi, "Bumi ini indah, Nak. Kau harus tahu itu. Coba kau lihat di sana." Ibu menunjuk salah satu pemandangan kepadaku. Itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang dititipkan di bumi ini. Mereka harus dijaga dengan baik, seperti layaknya dirimu yang diciptakan oleh Tuhan dan dititipkan kepada ibu dan bapak untuk selalu dijaga, kata ibu. Dari penjelasan ibu, aku menjadi paham bahwa nama yang diberikan mereka untukku bukanlah hanya nama semata. Namaku mempunyai arti yang amat penting. Mungkin setelah ini, aku ingin seperti bumi ini yang bisa dibanggakan banyak orang. Aku berjanji akan selalu menjaga bumiku ini. Terima kasih bumi, karena engkau aku tercipta. Terima kasih pula karena engkau aku dapat menghirup udara yang segar. Dari dua teks tadi, manakah yang merupakan puisi dan manakah yang merupakan prosa? Dapatkah kalian menceritakan karakteristik puisi dan prosa? Sekarang kita pelajari tentang karakteristik puisi. Karakteristik puisi. 1. Bersifat bebas, baik bentuk atau tipografi maupun isinya, yang terdiri dari bait, larik, dan rima. Apakah yang disebut bait, larik, dan rima nanti akan kita pelajari lebih lanjut.
2. Bersifat imajinatif atau hayalan pengarang. 3. Ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Sekarang kita pelajari tentang bait, larik, dan rima. Larik adalah baris dalam puisi, sedangkan bait adalah kumpulan larik. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Sekarang kita pelajari tentang karakteristik prosa fiksi. Karakteristik prosa fiksi yang pertama adalah dongeng, bercerita tentang hayalan-hayalan masyarakat pada zaman dahulu. Dongeng sendiri terdiri atas beberapa bentuk, seperti A. Mitos, bercerita tentang hal-hal gaib, contohnya Ratu Pantai Selatan. B. Legenda, bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu, contohnya Legenda Tangkuban Perahu. C. Fabel, bercerita tentang kisah yang tokohnya adalah hewan, contohnya si kancil dan buaya. D. Sage, bercerita tentang kisah pahlawan, keberanian, atau kisah kesaktian, contohnya kisah calon arang. E. Jenaka, cerita yang tujuannya untuk melucu atau humor, contohnya dongeng Abu Nawas. Dua. Novel. Novel adalah cerita yang panjang tentang kehidupan. Contohnya novel Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. 3. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Sekarang kita pelajari karakteristik prosa non-fiksi. Karakteristik prosa non-fiksi. 1. Artikel. Artikel yaitu karangan yang berisi uraian. 2. Tajuk rencana. Tajuk rencana yaitu karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. 3. Riwayat. Riwayat bercerita tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal atau yang menginspirasi. Ada dua jenis riwayat yaitu biografi dan autobiografi. Apakah yang disebut biografi dan autobiografi? Biografi adalah suatu karangan yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah karangan yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Tugas kali ini kalian harus membuat perbandingan karakteristik antara puisi dan prosa. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya.
Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.